lanjutkan kajian kita hadis 64. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan peringatan untuk kita semuanya. Idza aradta an tadhkura 'uyuba ghayrika fadhkur 'uyuba nafsik. Nah, ini sangat relevan dengan kondisi-kondisi hari ini yang ketika fitnah luar biasa berseliweran di sekitar kehidupan kita. Jika engkau sedang akan menyebutkan tentang aib-aib saudaramu, apabila dalam hatimu, dalam dirimu tergerak untuk menyebutkan, ngobrol, lalu menyebutkan aib saudara kita, asik santai berbicara dengan teman-teman kita, lalu tiba-tiba muncul gangguan syaitan la'natullah untuk menceritakan aib-aib saudara kita. Apa kata Nabi? Fadhkur 'uyuba nafsika, maka ingatlah akan aib-aib dirimu. Untuk apa? Untuk meredam, agar supaya kita enggak jadi berbicara tentang aib saudara kita. Dalam riwayat yang lain, siapa orang yang umbar aib orang lain, maka kelak akan ditelanjangi di akhirat, kelak akan dibuka oleh Allah aibnya. Haram hukumnya membuka aib, apatah lagi ketika orang itu sudah meninggal. Tak boleh ada yang kita sebutkan dari orang yang sudah wafat kecuali kebaikannya. Uzkuru mahasinakumul maut, kata Nabi, sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, sebutkan kebaikannya, bukan aibnya. Apatah lagi yang masih hidup. Yang masih hidup jangan disebut. Membuka aib saudara kita yang masih ada haram. Kita diingatkan oleh Nabi, jika engkau hendak membicarakan tentang keburukan saudara kita, maka ingatlah akan dirimu. Apakah dirimu sempurna? Apakah dirimu lepas dari keburukan? Apakah dirimu tak punya kekurangan? Bagaimana kalau kekurangan kita kemudian diungkapkan di depan orang banyak? Betapa malunya kita. Bahkan yang lebih tinggi lagi nilainya, kemurkaan Allah adalah membuka aib diri. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati, semua umatku kelak masuk surga semuanya. Semua umatku masuk surga, kecuali siapa? Kecuali mereka orang-orang yang membuka aibnya, orang-orang yang terang-terangan mengungkap kemaksiatannya. Kullu ummatin mu'afatan, kata Nabi, semua umatku dimaafkan oleh Allah, kecuali mereka yang suka umbar, mereka yang suka menceritakan tentang dosa-dosa yang ia lakukan masa lalu. Dengan bangganya ia ceritakan kemaksiatannya, maka tertutup bagi mereka. Saking cintanya Nabi kepada kita, jangan engkau mengumbar, jangan engkau membuka aib. Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, dalam konsep kita ada konsep sitratul dzunub. Allah menutup dosa kita, Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita. Sampai kapan seringkali yang membongkar aib seringkali diri kita sendiri. Lihat kita doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, lalu kepada kita semuanya di akhir surah Al-Baqarah tadi yang kita baca, Ali Imran tadi, semua isinya doa. Bahkan ada doa kalimat yang sebesar apapun dosa kita, mau 10 langit dan bumi dosa kita, tetap ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, hapus seluruh keburukan-keburukan. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun keburukan kita masa lalu, tetap Allah
akan menghapus selama kita masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu dikatakan oleh para ulama sebagai mutiara yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan engkau hukum aku, jangan engkau hukum kami ya Allah. In nasina, jika aku lupa, jika aku akhta'na, tersalah, jika aku melakukan keburukan, melakukan dosa, jangan engkau hukum aku ya Allah. Lalu Allah jawab dalam riwayat ketika ayat ini turun, na'am, ya. Masya Allah, ayat yang luar biasa, ayat yang membuat kita umat Nabi Muhammad SAW semakin optimis untuk menghadap karunia Allah. Ayat yang membuat kita senang dengan ayat ini, yang membuat kita senang terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, selama masih ada iman dalam diri, selama itu pula Allah akan siapkan ampunannya selama ia mau menghadap Allah, selama ia masih mau bertaubat. Kisah yang sangat heroik yang sudah pernah saya ungkap di majlis ini ketika Nabi mendapatkan berita bahwa umatnya kelak ada yang masuk neraka. Nabi hampir pingsan, Pak. Hampir pingsan. Saking susahnya, saking sedihnya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi tegas katakan, siapa wahai Jibril umatku yang mana yang akan menghuni Jahannam? Sekalipun Jibril bilang itu neraka yang paling ringan dari 7 pintu neraka, yang paling atas. Tapi Nabi enggak tega. Nabi tetap tak kuasa mendengarkan kisah itu. Siapa Jibril? Kata Jibril, umatmu para pendosa-pendosa besar yang hingga matinya tak sempat taubat. Orang model seperti ini Bapak Ibu masih akan ditolong oleh Nabi. Maka katakan Nabi Muhammad mengatakan, lisyafaati, syafaatku juga untuk lil kabair, untuk para pendosa-pendosa besar. Selama dalam hatinya masih ada iman, tetap Nabi ingin menyelamatkan mereka. Saking cintanya Nabi, maka ayat Al-Baqarah, ayat akhir tadi, itu menjadi pengunci kebahagiaan bagi kita yang tak mungkin lepas dari dosa, yang tak mungkin lepas dari salah. Kita minta, la tu'akhidna ya Allah, jangan engkau hukum kami ya Allah, inna sina. Jika ada kemungkaran, jika ada salah dan dosa di antara kita, sekali lagi, jangan pernah kita masuk di dalamnya untuk mengungkap, membuka aib. Si fulan pernah melakukan ini, si fulan pernah melakukan ini. Enggak, jangan kita lakukan. Nabi bilang, ingatlah tentang aib-aibmu. Jika engkau hendak membicarakan tentang keburukan saudara kita, ingatlah saat dimana engkau akan dibicarakan tentang keburukan. Betapa malunya kita, betapa malunya kita saat keburukan kita diungkap. Bahkan ada ulama mengatakan, andai kita dibuka aib kita, boleh jadi kita tak akan sanggup bahkan untuk keluar rumah sekalipun. Sungguh kita bisa keluar rumah, kita bisa berkumpul dengan teman, dengan sahabat itu karena rahmat Allah. Sedang apa? Sitratul dzunub tadi, Allah menutupi aib-aib kita. Tak akan sanggup saya keluar rumah boleh jadi ngobrol sama bapak ibu, ngajar.
kalau Allah bongkar aib diri saya, siapa sesungguhnya Abdul Rahim ini? Karena Allah dengan kasih sayangnya, Allah tutup aib saya, Allah tutup aib ibu, Allah tutup aib bapak. Maka haram bagi kita untuk membongkar aib saudara kita. Disuruh ingat, jika engkau hendak bicarakan aib saudaramu, ingat tentang kekurangan dirimu, tentang aib-aibmu. Maka dalam sunnah, saat engkau berkumpul dengan orang-orang yang sedang membicarakan keburukan orang, pergilah, tinggalkan majlis di mana sedang membicarakan aib atau keburukan orang lain. Satu. Yang kedua, kita bacakan hadis yang ke-65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta an yuhibbaka, idza aradta an yuhibbaka Allah, fabghudid dunya." Nah, ini agak berat ini. Wa idza aradta an yuhibbaka an-nas, fama kana 'indaka min fudulha fambidhu ilaihim. Jika engkau, kata Nabi, jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, apabila engkau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, fabghudid dunya, maka jauhi dunia. Jangan rebut dunia, jangan ikut berebut dunia. Tentu yang dimaksud bukan berarti kita enggak nyari dunia, ya. Jangan rakus kepada dunia. Allah sudah cukupkan kehidupan kita. Maka benci dunia, dunia yang membuat kita lupa akan diri kita, bahkan lupa akan persaudaraan, bahkan lupa akan persahabatan. Jangan engkau ikut-ikut dalam perebutan dunia itu, maka pasti engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang berlomba-lomba untuk dunia, biasanya ia lupa kepada yang memiliki dunia, Allah. Keluarga berantem gara-gara dunia, kakak adik bermusuhan panjang, berhari, berbulan, bahkan bertahun-tahun, semua rata-rata karena dunia. Ketika kebencian itu ada di antara mereka, itu menjauh dari Allah. Siapa yang memutuskan cinta antara hambaku, maka sedang memutuskan cinta denganku. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta Allah, kata Nabi, jauhi dunia. Sekali lagi, bukan kita tidak butuh dunia, tapi jangan ikut berebut keluarga yang sedang memperebutkan warisan. Dunia itu biasanya berantem terus, Allah murka. Yang tadinya baik-baik lalu enggak saling sapaan, enggak saling tegur, itu yang buat Allah membenci. Ya, ternyata cuma segitu ya. Ternyata cuma segitu, kata Allah, kira-kira bahasa kitanya. Hanya karena dunia itu engkau benci, hanya karena dunia itu engkau musuhi teman-temanmu, engkau cekcok, engkau bahkan berantem, bahkan sampai bunuh-bunuhan karena dunia. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan kita enggak butuh dunia, bukan kita enggak kerja lalu meraih dunia, tidak. Dunia yang membuat kita berantem, dunia yang membuat kita saling silih faham, dunia yang membuat kita bermusuhan, itulah yang kemudian menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah terlalu banyak, Bapak Ibu. Orang-orang yang karena dunia bermusuhan yang membuat Allah murka. Lalu wa idza aradta ay yuhibbaka an-nas fama kana 'indaka min fudulha fambidhu ilaihim. Jika engkau ingin dicintai oleh manusia, berikan hak duniamu kepada mereka. Itu yang dibilang agak berat. Kalau engkau ingin dicintai oleh manusia, sudah, udahlah, enggak usah ribut-ribut, bagianku ambil. Toh enggak akan miskin saya tak ada dengan itu.
tak akan membuat saya nggak bisa makan kalau nggak dapat harta ini. Oh senang itu Pak, orang akan suka itu. Nggak ikut berebut, oh, senang itu. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta manusia, jangan ngotot-ngotot dalam urusan dunia. Sudahlah, kamu mau ya? Lihat Nabi, Masya Allah Pak, Nabi itu baru dikasih baju bagus misalnya, dikasih sesuatu yang bagus sekali. Ada orang, ada sahabatnya yang ngeliatin sekali, kok bagus sekali ya Nabi ya Rasulullah, kamu mau, kamu suka ya? Iya, buat kamu. Coba, ini buat kamu. Keren sekali. Gimana Nabi nggak mendapatkan cinta? Bagaimana Rasul tidak mendapatkan cinta dari temannya, dari sahabatnya? Aku berikan untuk kamu dah. Kamu mau? Itu yang kemudian ditiru oleh salah satu riwayatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu pernah diberikan hadiah kuda keren gitu, kuda bagus gitu. Ada muridnya, wahai syekh, wahai guru, bagus banget itu kudanya, warna putih bagus, besar tinggi. Kata Imam Syafi'i, kamu senang, kamu mau ya? Wah, senang sekali guru. Ya sudah, ini buat kamu. Coba kayak apa? Oh, senangnya kayak apa itu muridnya. Jadi tidak terpukau dengan dunia gitu. Kamu pasti dicintai. Mas sampai hari ini Mas Syafi'i dikenal dalam dunia Islam. Mungkin sepanjang dunia masih ada umat Islam akan terus kenang tentang Imam Syafi'i. Salah satunya disebabkan karena kedermawannya. Ia tidak terpukau dengan dunia, dan Quran banyak menjelaskan itu. Sunnah Nabi banyak menjelaskan itu. Engkau ingin disayang, dicintai manusia, dalam doa mereka kemudian mohonkan kepada Allah. Siapa? Mereka yang tidak terpukau dengan dunia, tidak mau berebut dengan dunia. Lepaskan dunia itu untuk siapa? Untuk mereka. Maka Quran bilang, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Engkau sekali-kali tak akan pernah sampai kepada albir hatta tunfiquna mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Bapak, ibu dan saya mau kasih barang, baju lah misalnya, memberi baju kepada orang, senang. Yang dikasih tentu senang sekali, dapat pahala insyaallah. Jika kita ikhlas dapat pahala. Tapi kita belum sampai kepada derajat albir, sampai tunfiquna mimma tuhibbun, memberikan infak sesuatu yang kita cintai. Ibu punya baju gamis bagus misalnya, lalu ada saudari dari kampung lihat di lemari pas buka, Bi, baju itu bagus banget, padahal itu baru beli di Tanah Abang, Bu. Ibu baru beli untuk acara maulid nanti minggu depan, baru dibeli itu. Kata saudara dari kamu, itu bagus banget, Bu. Kalau ibu bisa mengatakan, kamu suka? Iya, ya sudah, buat kamu. Wah, itu keren, Bu. Ibu senang sekali beli baju itu di Tanah Abang, senang sekali. Tapi ada keluar dari kampung, lihat kok bagus banget. Ibu, Dek, kamu suka dengan itu? Iya, bagus banget, Bi. Ya sudah, ini buat kamu. Nah, itu baru sampai albir, baru tingkatan albir itu gitu. Memberi sesuatu yang kita cintai. Itu saya eman-eman baju itu, tapi ternyata ada. Seperti itu yang dilakukan Rasulullah ketika ada sahabatnya, liatin. Demikian yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Murid yang liatin, kok bagus banget, dikasih itu. Bukan berarti saat kita memberikan baju kita yang masih layak pakai enggak mendapatkan pahala, dapat pahala. Cuma tingkatannya berbeda. Dan hadis ini memantak itu, Pak. Jangan engkau rebut, jangan engkau ikut berebut tentang dunia. Pasti engkau akan dicintai oleh manusia. Pasti akan dicintai. Kalau engkau menginginkan cinta Allah,
jangan rakus dengan dunia. Kalau engkau menginginkan cinta manusia, tinggalkan hakmu, engkau berikan kepada orang. Keren, berat tapi itulah yang diajarkan Nabi. Tergantung sekarang kita, dua-duanya bagus. Ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka jangan rakus dunia. Kalau diperebutkan dunia, sudahlah, toh nggak akan miskin saya. Gitulah cara kita berpikir itu ya. Makan cuma satu piring lah. Untuk usia-usia kayak saya sekarang ke atas itu kan, dulu masih muda itu nambah. Sekarang kan saya susah ibu nambah. Disuruh nambah tapi rasanya ayo nambah. Kita dulu kan suka kalau makan nambah, imbuh. Ayo imbuh, mesti itu kayak wajib imbuh itu. Sekarang kayaknya sudah dibatasi itu. Ya, tidur juga kayak gitu. Udahlah. Dan itu juga mengajarkan kepada kita untuk tidak silau dengan dunia-dunia yang Allah berikan kepada saudara kita, agar supaya kita tidak iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kepada Allah cinta kita, maka bencilah dunia. Sekali lagi, jangan dimaknai kita menjauh kepada dunia. Dunia tetap kita butuhkan. Quran juga bilang, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari oleh kalian kebahagiaan akhirat, tapi jangan engkau lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga engkau lupakan nasibmu di dunia. Engkau masih menginjak bumi, engkau masih butuh makan, anak istri butuh itu. Enggak boleh kita juga abai dengan dunia, tetap kita suruh cari. Jadi selalu pesan-pesan seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu, pesan-pesan seperti dari sini bukan agar supaya Bapak Ibu jauh dari dunia, tidak. Bencilah dunia agar supaya engkau mendapatkan cinta. Bukan berarti kita menjauhi dunia lalu tidak nyari dunia, diam saya, tidak. Tetap Allah perintahkan kita untuk mencari. Yang penting jangan rakus. Yang penting jangan kita menjadikan dunia sebagai tujuan, karena tetap dunia kita membutuhkan. Itulah kenapa Sayyidina Umar pernah marah-marah dengan anak-anak muda di masjid ketika habis sholat Jum'ah. Habis sholat Jum'ah, anak-anak muda itu masih muter-muter tasbih panjang gitu. Dalam riwayat beliau ambil cambuk lalu dibunyikan, ruh keluar, fantasru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian keluar semua, bertebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah, rizki tak akan turun di masjid. Keren itu Pak, catat sejarah. Sayyidina Umar marah, anak-anak muda kok enggak mau bergerak di masjid aja, suruh bubar. Karunia tidak akan turun dengan wiridan saja. Itu Umar sedang mengajarkan kepada kita agar supaya jangan hanya urusan akhirat. Engkau masih butuh makan, anak istri masih butuh, maka keluar. Itu juga yang dipesankan Al-Quran tadi Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika ada pesan-pesan Nabi seperti ini, jangan dimaknai oh berarti Islam membenci dunia. Tidak. Lihat para sahabat-sahabat itu kaya-kaya semua, rata-rata kaya. Hanya yang kurang kaya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali babul ilmi, ana maninatul ilmi wa Ali babuha, kata Nabi. Wa Ali itu profesornya profesor Pak, gurunya para guru itu Sayyidina Ali. Walaupun secara ekonomi dalam sejarah Ali yang paling tidak terlalu kaya, bahkan cenderung agak miskin. Sahabat yang lain keren. Nah, itu. Jadi kaya artinya apa? Tidak pula kita menjauhkan diri kita dari dunia. Yang penting jangan sampai dunia ini membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada tujuan akhir. Saya kira ini sudah 33, kita suruh 36.
Oh, apalagi 34. Kita tambah 5 atau 7 menit setelah syuruk baru kita sudah syuruk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Monggo. Kita buat gaib saudara kita, lalu kita meminta maaf. Apakah harus minta maaf? Iya. Hak Adam harus selesai di hak Adam. Kita baca istighfar saja kepada Allah, kesalahan kita kepada teman kita nggak akan dimaafkan sama Allah. Nggak akan dimaafkan kecuali kita meminta maaf. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita meminta maaf malah tambah runcing? Ya jangan kita sebutkan apa yang kita lakukan. Itu minimal begitu. Walaupun nanti ada yang mengatakan, oh kalau kita buka aib kepada teman, kita suruh ngomong, kesalahanmu apa? Ngapain kamu saya minta maaf? Saya pernah gitu. Jangan. Itu nanti bahayanya malah buat berantem. Saya pernah ngomongin kamu gini-gini. Wah, bukan malah maafkan, nanti malah kurang ajar kamu itu. Nah, karena gitu, ya sudah, apapun yang pernah saya lakukan untuk bapak, untuk ibu, mungkin saya pernah ngomongin bapak, lu pernah begini-gini, tolong ya, maafkan saya. Materinya nggak usah dibicarakan kalau memang nanti justru ketika materi disampaikan malah membuat permusuhan semakin menganga. Jangan. Lahirkan ya Allah, bilang sama teman gitu, saya pasti punya dosa sama kamu, tolong maafkan jika pernah saya membicarakan kepada orang lain, jika pernah saya menyakiti hatimu dengan bahasa saya, dengan kalimat saya, bahkan mungkin pernah menciptakan keburukanmu kepada orang lain. Kalau ditanya, keburukan apa? Insya Allah nggak nanya, Mas. Kamu pernah menceritakan apa? Enggak, siapa tahu saya pernah menceritakan itu. Kalau itu nanti diceritakan malah membuat kita bersih-degan, jangan. Ya, karena pesan Nabi juga begitu. Jangan dekati tempat-tempat yang membuat orang lain malah memusuhi kita. Bahasanya, fala taqrabu mawadhi'ad duhma. Jangan engkau dekati hal-hal yang membuat orang lain curiga, orang lain itu enggak baik sama kita. Kita bisa kiaskan di situ. Kalau bapak ibu menceritakan keburukan orang di depan orang itu malah membuat itu, ya mendingan enggak usah. Cukup saya minta maaf kepada ibu, kepada bapak, mungkin dulu pernah saya salah, pernah membicarakan keburukan bapak ibu, ya sudah, kita jangan seperti, insyaallah aman lah, ya, insyaallah aman. Bahasanya menceritakan aib orang saja dosa besar, apalagi menciptakan aib sendiri. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, kullu ummati mu'afatan. Ya, semua umatku diampuni oleh mu'afa, diampuni oleh Allah. Kecuali itu orang yang membongkar aib sendiri, yang bangga dengan aib, maka syarat taubat apa? Satu, menyesali apa yang sudah dilakukan. Ya, itu taubat. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, memenuhi dengan amal soleh. Jadi kalau orang menciptakan aib sendiri, maka syarat taubat sudah tak terpenuhi. Berat sekali itu. Dia ceritakan, saya pernah judi di sini, menang sekian. Wah, padahal Allah nggak pernah, Allah sudah tutup itu. Orang nggak tahu kalau dia penjudi. Ternyata ceritakan, gua mana tuh pernah main di sini, pernah menang sekian juta. Loh, kamu penjudi? Nah tiba-tiba gitu. Padahal tadinya orang temannya nggak tahu kalau dia suka judi. Yang suka pasang apa? Slot sekarang itu. Ya, togel lah dulu. Ya nongkrong gitu loh. Ya, nongkrong kemudian pasang gitu. Padahal temannya nggak tahu. Loh, ternyata kamu pasang. Ternyata judi juga. Tadinya nggak tahu. Nah itu yang dipesankan Nabi. Umatku akan diampuni kecuali dia menceritakan dengan bangga, misalnya pernah minum khamar misalnya, sudah tutupi saja. Wah, gua mah kalau minum 10 botol juga belum mabuk. Wih, yang lain coba 2 udah kolab, dia bilang gua mah 10 juga belum.
Nah itu bahaya, itu yang disampaikan Nabi. Jadi sangat besar dosanya, melebihi tadi. Untuk menceritakan dosa orang ini, menceritakan di sini dengan kebanggaan. Bagaimana dia tobat? Wong syarat tobat itu menyesal. Dia berarti nggak menyesal kan? Menyesali perbuatan buruknya, ini malah bangga. Dia ceritakan keburukan dirinya kepada orang lain. Pernah berzina dengan ini, pernah berzina tempat ini, diceritakan. Padahal Allah tutup itu, rapat Allah tutupi. Tiba-tiba diceritakan sendiri. Ternyata. Nah, jadi begitu maksudnya. Sangat besar dosanya. Maka kenapa? Kita disuruh tutup itu. Maaf, sekali lagi maaf. Bahkan ketika orang dilamar, nih, laki-laki melamar perempuan, boleh nggak kita buka? Maaf, perempuan misalnya belum, sudah nggak perawan lagi, nggak gadis lagi misalnya. Apakah disuruh menceritakan, maaf mas saya sudah nggak perawan lagi? Tetap disuruh tutup. Disuruh tutup. Ya. Nggak usah ceritakan. Oh, kaget. Laki-laki melamar dia, tiba-tiba dia buka sendiri. Maaf ya mas, saya ini. Loh, nggak jadi mas Roni. Tadinya mau sudah disiapkan mas kawinnya begini, nggak? Oh ternyata kamu sudah. Nah, jadi sampai di situ saja para ulama bilang, jangan loh, itu kan aib, nggak boleh diceritakan. Konsekuensinya nanti kan ketahuan misalnya. Kan banyak misalnya. Pas malam pertama ternyata suaminya tahu kalau dia sudah gadis misalnya. Kan dua kemungkinan. Satu, dia nggak terima lalu menceraikan. Dua, dia terima. Hidup kan selalu dia dua pilihan itu. Ada resiko dia memang diceraikan oleh suaminya karena dia menyembunyikan. Ya nggak masalah. Tidak masalah. Kalau suaminya benar-benar orang saleh, orang baik, dia harus tahu, istriku, kak saya harus dijumpai, itu takdir dari Allah, aku mendapati istri itu memang sudah seperti itu. Jika istriku memang akan berubah, malah mendapatkan pahala dua, aku berikan kesempatan kepada istri. Mungkin masalah istri begini-begini, tapi aku datang untuk menyelamatkan dia. Kan keren. Itu kemungkinan pertama, akan terima itu. Tapi kemungkinan kedua, dia akan tolak, dia akan marah. Iya, ya nggak masalah. Oh ternyata saya tertipu. Kenapa di awal tidak dibicarakan saya ngomong? Karena kamu nggak jujur, kamu sudah nggak gadis lagi. Saya dilarang untuk menceritakan aib, kecuali abang dulu tanya. Abang kan nggak nanya. Nah, abang kan nggak nanya kepada saya, kepada keluarga. Apakah saya harus mengumbar aib-aib saya? Silahkan, sekarang terserah abang, mau lanjut pernikahan atau tidak. Saya menjadi takdir. Perempuan sudah berubah. Saya menjadi takdir Allah. Saya menjalankan perintah untuk tidak membuka aib diri sendiri. Sampai segitu Mas Rani. Dikaji itu oleh para ulama-ulama fikih itu. Apakah harus menceritakan? Tidak. Ada risiko? Ya. Hidup selalu ada risiko dua. Selalu. Kita nggak pernah menghindari, nggak pernah akan bisa menghindari dua risiko ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Aku akan uji engkau dengan yang enak dan nggak enak, yang baik dengan yang buruk, selalu. Sampai segitunya kita nggak boleh buka aib. Itu untuk menunjukkan betapa besar membuka aib diri sendiri. Apalagi diri sendiri, buka aib orang lain itu yang nggak boleh. Begitu Mas Rani dan ibu bapak semuanya. Oke, ada lagi? Oh silakan, Mas Nanang. Ya. Bagaimana kalau kita ada di posisi di kepolisian atau di pengadilan sebelum jadi terdakwa, dipaksa suruh buka aib diri sendiri, dipaksa suruh buka aib orang lain, itu gimana? Baik, bagus ini pertanyaan. Nanti Mas Ranam dan Bapak sekalian, ada bab kapan dibolehkan membuka aib orang. Salah satunya adalah untuk hukum.
Biasanya hakim akan mengatakan sidang ini tertutup untuk umum. Disitulah nanti dia membuka. Boleh. Sekali, ada beberapa aib yang boleh dalam Islam boleh dibuka. Kapan? Salah satunya di depan hakim untuk memberikan referensi kepada hakim untuk bisa memutuskan. Bahkan hakim harus mengkorek, membuka aib dua pihak. Apa kamu? Aturan hukum kan begitu. Jangan memutus. Hakim tidak boleh memutus perkara hanya di satu sisi, hanya satu yang penuntut, ya, yang dituntut oleh jaksa. Kemudian ketika ini persoalan ada dua pihak, maka hakim harus tahu dua pihak, baru dia bisa memberikan putusan yang adil. Jangan satu pihak kemudian langsung kita putuskan. Wah, maka kenapa dalam ayat Quran ada ayat tentang klarifikasi? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu konsepnya. Jika ada berita dari orang-orang fasik tentang keburukan-keburukan, maka klarifikasi, benar enggak? Kita enggak boleh, apalagi hakim, enggak boleh memutus dari satu pihak. Harus dipanggil orang yang dijelekkan tadi untuk ditanya. Dia akan bicarakan. Nah, sekali lagi biasanya seperti itu hakim akan menyampaikan bahwa sidang ini tertutup untuk umum karena pada fase pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan. Nanti ketika putusan baru diketok palu, sidang terbuka untuk umum karena sudah menyampaikan putusan. Jadi boleh, Mas Senang. Ada tempat-tempat di mana boleh membuka aib. Salah satunya adalah di sidang untuk menunjukkan kebenaran sehingga hakim tidak salah dalam memutuskan. Ketika ada pertentangan di masyarakat antara pro kontra, pejabat mengizinkan keburukan terus dibahas lagi, maka disitulah peran hakim. Yang menyelesaikan siapa? Hakim. Maka tuntas problem sosial kita akan selesai. Kita tidak bisa mendengarkan satu, pasti satu yang setuju akan menyerang yang tidak setuju, yang tidak setuju akan serang-serangan. Maka penyelesaiannya adalah hakim hukum. Maka Nabi katakan itu dalam hadis itu, bahwa di antara peran utama hakim adalah menghindarkan ketidakjelasan persoalan hukum, mengangkat pertikaian. Yang memutuskan siapa? Hakim. Maka sudah betul itu. Kalau kemudian sudahlah, daripada kita berdebat terus, kita serahkan ke hakim. Kita sudah tuntut ke pengadilan. Nanti hakim bisa memutuskan, yang memutuskan. Apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Tapi tetap, ya, walaupun belum tentu menyelesaikan masalah, tetapi tetap dalam Islam kita disuruh biarkan hakim yang memutuskan. Hakim sebagai manusia biasa mungkin saja, apalagi sekarang, ya, kita sering mendengarkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu perlu kita perbaiki bersama-sama. Tapi tetap dalam Islam itu, Mas Haryanto, dalam Islam tetap ketika terjadi problem-problem sosial, maka diperintahkan ke pengadilan. Biarkan hakim yang memutuskan. Sudah selesai. Ketika hakim sudah memutuskan, itulah yang harus kita jalankan. Rela atau tidak, suka atau tidak. Jadi makanya sudah benar kalau ada masalah-masalah membuat udahlah, walaupun resikonya biaya berlarut-larut, kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Hakim pemutus problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan biarkan liar, semakin liar dibicarakan kemudian muncul aib-aib, buka aib, dua-duanya dosa. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika kita menjumpai pembicaraan-pembicaraan seperti itu, apa kata Nabi? Tinggalkan majlis itu untuk tidak terlibat dalam pembicaraan itu. Ya, sekarang ini kan luar biasa, Pak. Termasuk saya itu menjaga tangan untuk ngeklik, udahlah. Untuk ngeklik untuk yang membuat orang mungkin marah, menahan diri, kadang-kadang nggak sanggup juga kadang-kadang, tapi berusaha. Gitu maksudnya, berusaha untuk menahan diri. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan Allah berkahi hari ini. Mari sama-sama kita doa pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna
وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بالله من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.